wabarakatuh. Ada gak petugasnya? Iya, petugas tamu. Insyaallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, panutan kita, Bapak Dr. Andes Rahman Roding. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak tuan rumah dan yang teristimewa kedua mempelai yang namanya tadi saya kurang jelas, Muhammad Yasir ya? Iya kah? Muhammad Sadir, Muhammad Sahril dan Ananda Mulyati, yang mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah dan warahmah, serta hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu tadi, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang silam Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kita peringatan, pernah memberikan satu kita wejangan dalam sebuah hadis yang berbunyi, taraktu fikum amroini idza tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila dua perkara itu kalian pegang, kalian ikuti, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah wa sunnatur rasul, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana sunnah itu sangat mengasyikkan, sangat nikmat, yaitu nikah. Jadi kalau ditanya nikah, Pak, nikah itu ibadah di antara rangkaian ibadah yang penuh dengan kenikmatan, Pak. Jadi kalau ditanya pengantin-pengantin yang tua, rasanya kalau boleh mau nikah lagi. Kenapa? Karena nikah ibadah yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nikah, ya, sebelum melaksanakan pernikahan perlu rasanya kedua mempelai itu membetuli atau tentang niat itu harus diperbaiki dengan betul. Karena dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab, hadis ini familiar, sering kita dengar, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap segala perkara, setiap segala perbuatan, segala aktivitas, segala kegiatan, baik dan buruknya, bernilai pahalakah atau sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana ia meletakkan niat di dalam hati. Karena seseorang akan memperoleh apa yang diniatkan. Asbabul wurud hadis ini, ada seseorang yang turut hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang tujuan dari hijrah itu bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala,
tapi niatnya untuk menikahi seorang janda yang bernama Ummu Qais. Makanya hadis ini bisa dikatakan hadis tentang Ummu Qais. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul dari setiap lapisan masyarakat. Yang kita ingin saya tekankan di sini, yang terutama bagi tuan rumah, perbaiki niat betul-betul. Berapa banyak di antara kita ketika melakukan acara walimatul urus atau acara pernikahan, niatnya itu sudah macam-macam. Ada niatnya sudah dikalkulasi, Pak. Nanti kalau selesai acara kira-kira dapat berapa puluh juta, Pak, ya dihitung-hitung kira-kira dapat 30-40 juta. Angan-angannya sudah bisa beli mobil satu dah. Maka bagi orang tua ketika mau melaksanakan akad nikah anaknya, niatkan yang pertama adalah tasyakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatnya akan ditambah. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan Allah tambah. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya adab Allah amatlah pedih. Maka orang tua yang ditekankan ketika hendak melaksanakan acara walimatul urus anaknya, niatkan di dalam hati sebelum akad nikah itu dengan acara yang sedemikian rupa, niatkan melakukan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam kitab Muhtarul Ahadits Nabawiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul walidi 'alal walidi." Kewajiban seorang orang tua kepada anak, di antaranya yang ketiga, ayyuzawwiza idza balag, mengawinkan jikalau anak itu telah dewasa. Hari ini kita telah menyaksikan pernikahan daripada Ananda Sahril dan Mulyati, maka bapak dan ibunya telah menyelesaikan kewajiban yang ketiga, kewajiban seorang ayah, kewajiban orang tua, yaitu menikahkan jikalau telah dewasa. Maka ketika itu dilakukan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagi mempelai yang laki-laki maupun yang perempuan, niatkan yang pertama adalah mengikuti sunnah dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi disampaikan sebelum akad nikah, Bapak KUK menyampaikan satu hadis Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, kata Nabi. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang enggan, tidak mau melaksanakan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Maka bagi Ananda Syahril dan Ananda Mulyati, kita doakan, bagusi niat, betulkan niat, yaitu yang pertama mengikuti sunnah dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, niatkan untuk ibadah. Yang ketiga, niatkanlah untuk menyempurnakan sebagian agama. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita yang hadir di pagi hari ini, dari setiap ada tetangga kita datang kemari, niatkan yang pertama adalah meringankan, mengabulkan hajat daripada tuan rumah. Kalau itu kita tekankan dari rumah, kita cuma tidak dapat sekedar makanan semangkok, dua mangkok dan lain sebagainya. Kalau kita tanamkan niat mengabulkan hajat orang lain, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhi kanallahu fi hajati." Barang siapa yang mengabulkan, membantu hajat tetangganya, membantu hajat orang lain, membantu hajat saudaranya, maka Allah akan mengabulkan hajat
hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita yang pagi hari ini kita hadir di sini, Allah kabulkan hajat kita semua. Yang janda-janda mudah-mudahan lekas dapat jodoh, amin. Mudah-mudahan yang duda-duda cepat dapat jodoh. Dan yang ketiga, mudah-mudahan yang masih bujang, yang belum dapat pasangan, Allah segerakan dapat pendampingnya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ini saya tujukan kepada Ananda Mulyati sebagai calon atau sebagai seorang istri. Dari Abdurrahman bin Auf baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulama madhab, 4 madhab sepakat. Idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, puasa di bulan Ramadan, wa hafidat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya, dia tutup auratnya, wa ta'at jauzaha, dia taat kepada suaminya. Kata Nabi, kila udkhulil jannah min ayi babin syi'ti, masuklah surga dari arah mana pintu yang kau mau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita Pak, bapak-bapak Pak ya, maaf bapak-bapak, surga kita ini masih belum jelas Pak ya. Ada babu roya, itu dikhususkan buat orang-orang yang rajin berpuasa. Ada yang namanya babu sakho, dikhususkan buat orang-orang yang pemurah, yang dermawan. Dari sekian banyak pintu, ada satu keistimewaan yang diberikan Rasul kepada seorang istri, Pak. Dari pintu mana yang dia mau masuk, Pak. Tapi syaratnya 4, sholat 5 waktu. Maaf dalam tanda kutip, maaf dalam tanda kutip ya, nggak usahlah ibaratnya puasa ba'di, sholat ba'diyah, qobliyah, duha, tahajud dan lain sebagainya. Cukup sholat 5 waktu saja yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia cukup puasa bulan Ramadan. Tidak usah puasa Senin Kamis, tidak usah puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Asyura, puasa hari Arafah. Cukup puasa 6 hari, cukup puasa bulan Ramadan saja. Wahafidat farjaha, dia tutup kehormatannya, dia tutup auratnya, dia jaga kehormatannya. Dan yang terpenting, dia taat kepada suaminya. Maka Rasul berikan garansi, Rasul berikan keistimewaan, ayo masuk surga dari pintu mana yang ia kehendaki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup, ada satu kisah di dalam kitab Mukasyaffatul Qulub karangan Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ayat kita renungkan. Diceritakan ada seorang perempuan yang suaminya berpesan, apapun yang terjadi, janganlah kalian keluar dari rumah. Itu pesan suami, Pak. Maka ketika suaminya pergi, datanglah utusan dari ayahnya, Pak. Ayahnya, utusan itu datang berkata, wahai Ananda, ayah engkau dalam keadaan sakit, tolong jenguk. Tolong jenguk. Tapi kata pesan suami, apapun yang terjadi, la takhruji min hadzal bait, jangan kamu keluar dari rumah ini. Itu pesan suami. Maka si perempuan istri ini bimbang antara taat kepada ayahnya kah, taat kepada orang tuanya kah, atau taat kepada suaminya sebagaimana pesan suaminya. Maka si perempuan itu mengutus utusan kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Ya Jauzah, wahai seorang istri, ati'i Jauzah, taatlah kepada suamimu apapun yang terjadi. Maka betul si perempuan ini tetap taat kepada suaminya, walaupun seorang ayahnya dalam keadaan sakit. Datang utusan berikutnya, si ayah ini menjelang sakaratul maut, menjelang akhir hayatnya, menjelang datang ajal dan kematiannya, maka datang utusan. Maka si perempuan ini mengutus utusan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ati'i Jauzah, taatilah suamimu. Maka betul sampai meninggal ayahnya, si perempuan ini tetap kekeh, tetap taat kepada suaminya sebagaimana pesan suaminya pertama.
Bahkan sampai detik akhir mau dikuburkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, datang utusan menemui istrinya, suaminya juga belum datang, maka Rasul tetap menyampaikan, taati suamimu. Setelah dikuburkan selesai, ternyata orang di kampung tersebut termasuk si anak itu bermimpi bertemu dan berjumpa dengan ayahnya. Ayahnya ditempatkan di surga yang terindah, diampuni segala dosa, diterima segala amal kebaikannya, lantaran satu sebab, yaitu taatnya seorang istri kepada suaminya. Oleh karena itu, apabila kita saat ini menjadi seorang istri, maka utamakanlah suami kita walaupun itu perintah. Seandainya bertentangan antara perintah orang tua dan perintah suami, maka maaf, yang diutamakan adalah perintah suami. Dalam kaidah usul fikih mengatakan, idza tazamahatil masalihu quddima a'la minha. Apabila dua perkara yang bertentangan, maka dahulukanlah yang terbesar, yaitu suami. Ketika seorang istri sudah bersuami, maaf, surga dan nerakanya bukan lagi tanggung jawab seorang ayah, tapi tanggung jawab seorang suami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kira-kira tausiah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri urun pribadi. Mari kita doakan kepada kedua mempelai ini, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah dan warahmah, dan Allah segera memberikan keturunan yang soleh dan solehah. Sahiri wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, ila liqa ma'assalama fi amanillah, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.